gitu kan biasanya sekian tahun mengabdi kan ada pengangkatan gitu. Iya, betul gitu, ada pengangkatan. Terus tapi itu cuman wacana aja gitu, karena kompetitif dan kuota juga terbatas. Terus ada persyaratan dari pemerintah seperti pendidikan minimal sarjana dan juga pengabdian harus lebih dari 5 tahun seperti begitu. Tapi kan banyak honorer di Indonesia yang belum terangkat. Sementara kita nggak bisa menunggu bertahun-tahun, sementara kebutuhan kita, apalagi yang udah punya keluarga, nggak bisa menunggu gitu. Karena seperti fata morgana gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak terrealisasikan gitu. Apalagi banyak pengangkatan dengan sistem ya birokrasi suap menyuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Gio. Dan di video kali ini saya mau melakukan wawancara bersama teman saya, seorang TKW Arab Saudi. Dia mau bercerita kisah perjalanannya dari awal sampai saat ini menjadi PMI atau TKW di Arab Saudi. Ini di samping saya sudah ada narasumber. Kita tanya-tanya beliau kenapa kerja ke Arab Saudi, awal mulanya gimana. Karena saya dengar-dengar beliau ini dulunya sebagai guru honorer. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, dukung terus channel saya dengan cara di subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu dukungannya. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan namanya siapa, terus dari mana gitu? Nama saya Amelia, Dari mana asalnya? dari Garut. Oh, dari Garut. Buat orang Garut ya ditunggu like-nya nih. Tahun berapa Teteh berangkat ke sini? Desember tahun 2019. Berarti sekarang tahun 2000, berarti belum setahun ya, masih kurang. Nah, saya dengar-dengar kan dari teman-teman gitu, katanya dulu Teteh di Indonesia itu mengajar sebagai guru honorer. Iya, betul. Berapa tahun itu kerja di Indonesia? 10 tahun saya kerja sebagai guru honorer di SD negeri, Iya. mengajar kelas 1 dan mengajar bahasa Inggris di SMT dan kepala sekolah di UKA. Udah 10 tahun kok memilih menjadi TKW ke Arab Saudi, kenapa gitu? Apa karena nggak diangkat-angkat menjadi PNS akhirnya Iya, memutuskan betul. untuk kerja ke Arab Saudi? Iya. Maaf ya, Ya. saya mau tahu nih, kalau gaji honorer Indonesia itu berapa Teh? Itu tergantung daerahnya. Jadi ada yang mulai dari 200 sampai 1 juta. Per bulan? Iya, per bulan. Belum tunjangan. Nggak cukup gitu ya? Ya jelas nggak cukup. Karena biaya hidup semakin tinggi Iya, kan, betul. harga-harga melambung tinggi. Nah, udah 10 tahun Teteh mengabdi menjadi guru honorer. Ada enggak sih maksudnya gitu bisik-bisik ada pengangkatan, kok sampai nggak diangkat, kenapa itu? Kan biasanya sekian tahun mengabdi kan ada pengangkatan gitu. Iya, betul gitu, ada pengangkatan. Terus tapi itu cuman wacana aja gitu, karena kompetitif dan kuota juga terbatas. Terus ada persyaratan dari pemerintah seperti pendidikan minimal sarjana dan juga pengabdian harus lebih dari 5 tahun seperti begitu. Tapi kan banyak honorer di Indonesia yang belum terangkat. Sementara kita nggak bisa menunggu bertahun-tahun, sementara kebutuhan kita, apalagi yang udah punya keluarga, nggak bisa menunggu gitu. Karena seperti fata morgana gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak terrealisasikan gitu. Apalagi banyak pengangkatan dengan sistem ya birokrasi suap menyuap gitu. Ya kalau sistem itu sih susah dihilangin Ya, di kita. seperti itu. Kalau dari tahun mengabdi kan udah cukup ya. Udah Teteh cukup, ini 10 10 tahun udah cukup. Iya. Cuma mungkin kalah saingan dari Fulus mungkin ini kayaknya nih. Ya. Kalau gelar kan sarjana Teteh kan, Ya, SPD. SPD. Jadi udah mencukupi lah kalau persyaratan itu. Ya, insya Allah. Nah. Harusnya. Ya seharusnya ya. Cuma kan menanti sekian lamanya tidak ada kepastian, akhirnya beliau ini, Teteh ini ya memutuskan untuk kerja ke luar negeri
ingin merubah nasibnya, mendapatkan uang yang lebih gitu Ya. untuk biaya hidup. Ya, karena saya juga ada niat untuk bekerja di perusahaan seperti di Jakarta, tapi kan terbentur usia. Iya, iya. Kalaupun saya udah tahu bertahun-tahun mengabdi tidak akan diangkat, mungkin pada saat muda itu mungkin saya tidak memilih untuk mengajar, saya lebih memilih untuk bekerja di perusahaan. Tapi karena ada harapan, ada pengangkatan, makanya kita tetap bertahan di sekolah. Jadi ibaratnya kita menghabiskan waktu usia kita di sekolah dengan harapan untuk pengangkatan. Nah sekarang karena terbentuk usia, kemungkinan kecil untuk bekerja di perusahaan asing itu nggak ada. Jadi pilihan lain ya udah. Berarti intinya udah putus asa terus memutuskan kerja ke Arab Saudi. Nah, kok bisa pergi ke Arab Saudi? Apa ada sponsor yang mengajak di sana Iya, gitu? jelas tentu gitu. Hmm. Karena awalnya sih saya selalu apply job itu ke Depnaker, tapi Depnaker bilang kalau di Timur Tengah itu ditutup. Iya. Tapi katanya kata sponsor legalisasinya nanti di negara penempatan. Dan juga saya kan diiming-iming untuk bekerja di kantoran sama sponsor. Waktu itu saya percaya gitu, Iya. Karena apalagi- belum pengalaman ya. ya belum pengalaman dan di keluarga juga belum ada TKW. Jadi salahnya saya nggak dapat informasi yang banyak sebelum berangkat itu. Jadi percaya dengan iming-iming sponsor Iya. kan ntar di Arab Saudinya ditempatin di perkantoran gitu. Iya. Jadi Teteh Indip langsung percaya aja ya karena tidak ada pengalaman sama sekali. Iya. Tapi nyatanya ditempatkan di perumahan gitu ya. Nah sekarang statusnya gimana? Masih resmi atau udah kabur nih? Ya terpaksa gitu. Sebetulnya saya tidak ada niat untuk itu. Cuman karena berawal pun saya dibohongin gitu. Saya juga untuk berusaha. Tapi ternyata buat saya pekerjaan di Saudi itu menurut saya lebih cenderung tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan gaji yang kita dapatkan. Gaji Jadi- berapa per bulan emang? Waktu di Indonesia saya ditawarinnya 1.500, Iya. tapi kenyataannya di sini 1.100. Sampai Arab Saudi 1.100 ya. Dan Dan saya pun kerjanya tidak bosan. mengenal waktu ya. Tidak mana bisa dibilang 24 jam. Mungkin untuk ukuran kerja di Indonesia, kerja di pabrik itu lebih besar. Jadi buat teman-teman kalau yang masih muda dan berpeluang besar untuk kerja di pabrik di Indonesia, lebih baik di sana karena gajinya lebih besar jatuhnya. Nah, dengerin ya pesan dari beliau nih buat teman-teman yang masih muda, yang punya potensi, lebih baik kerja di Indonesia di pabrik karena kalau dihitung itu gajinya sama aja ya. Malah lebih besar. Lebih besar di Karena Indonesia. kan ada limit waktu cuma 8 jam. Nah. Kalau di sini 24 jam, belum lagi majikan yang kita mendapatkan majikan memberikan perlakuan yang tidak baik. Terus kalau di Indonesia kan kita bisa kumpul sama Ya, keluarga. betul. Kalau di sini kita terkekang, tidak bebas. Ya terpaksa beliau ya kabur karena ya tadi alasannya seperti itu, dibohongi dengan masalah kerja, terus Ada ketidaknyamanan. ketidaknyamanan dia terpaksa keluar. Tapi alhamdulillah sekarang kerja kan bulanan. Kalau kaburan sih gajinya lebih besar ya. Ya lebih besar dan kebutuhan sih sendiri juga. Ya, kalau kebutuhannya ya kayak saya aja nih ya. Sekarang di sini juga sama kebutuhan harga-harga melambung tinggi. Kayak saya apalagi sebagai supir, gaji saya itu ibarat 2.200 itu kotor teh, makan sendiri ya, datangnya itu sama aja, makan itu biaya makan sama ini itu 1.000 habis. Kalau diperinci mah bener mendingan kerja di Indonesia untuk saat ini. Iya. Karena kebutuhan di sini juga sama mahal gitu. Ya apa harapan teteh ke depannya nih, harapannya gimana? Harapannya Semoga gitu ya didengar ini sama orang-orang penting di Indonesia. Inilah nasib seorang TKW yang tadinya kerja sebagai guru honorer 10 tahun mengabdi, tidak ada pengangkatan, ya akhirnya memutuskan diri untuk menjadi PMI atau TKW ke Arab Saudi. Apa harapan teteh ke depannya? Ya mungkin saya di sini mau menyampaikan 2 poin. Jadi untuk guru honorer semuanya, buat pemerintah gitu. Jadi ada perhatian karena kami mengabdi lama di sekolah itu dengan harapan supaya kita ada pengangkatan. Karena kita juga kebutuhan hidup untuk keluarga juga. Karena kita mengandalkan dari gaji guru yang tidak layak seperti itu. Jadi lebih memperhatikan kesejahteraan guru
kuota untuk menjadi PNS itu lebih dipermudah seperti itu. Terus poin yang kedua untuk para PMI yang mau berangkat ke Saudi. Sementara ini kan pemerintah sudah menutupnya. Kalaupun mau membukanya, jadi harus ada perubahan sistem gitu. Perubahan sistem dan juga buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau mau berangkat lebih baik memilih daerah ASEAN, lebih legal, dan apply jobnya jangan lewat sponsor, lewat berdaftar, karena lebih jelas pekerjaannya, ya prosedurnya lebih dilindungi gitu. Jadi entarnya kita nyampe ke negara tujuan, kita itu ada perlindungan, kalau ada masalah, jadi tidak mengambang ya. Kalau kayak begini kan mengadu sama siapa, tidak ada kan, betul. susah. Dan ketiga, saya pesan buat teman-teman yang masih ada di majikan, sekiranya majikan itu baik, gaji lancar, walaupun kecil, lebih baik bertahan. Tapi buat teman-teman yang sudah kabur, jangan patah semangat walaupun kalian dibully atau apapun, karena buat saya kan ada teman-teman yang bilang katanya orang Saudi nggak suka sama orang kaburan, jadi memandang rendah. Jangan pesimis gitu, karena bagi TKW yang nggak kaburan pun mereka pulang tidak akan membawa penghargaan, dan buat yang kabur pun tidak akan dihujat atau dilempar batu gitu sama orang-orang sini ataupun penduduk Indonesia. Jadi semangat aja. Ya intinya begitu, saling mendoakan aja. Terus yang dihargai pulang ke tanah air itu sukses. Betul nggak? Kalau sukses kita itu dihargai sama tetangga. Tapi kalau pulangnya nggak sukses, nggak bawa apa-apa, ya kita jadi bulian tetangga juga sih. Ibaratnya bertahun-tahun di Saudi tapi nggak bawa apa-apa. Makanya kita di sini harus benar-benar kalau kerja ya kerja, kelola uang kita, penghasilan kita dengan baik, manfaatin di tanah air. Ya segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Bagi yang suka dengan video ini silahkan angkat jempolnya ke atas. Yang tidak suka dengan video ini silahkan angkat jempolnya ke atas. Saya Mas Gio undur diri dan Teteh Amel undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.